Sementara itu seorang prajurit TNI tewas dengan penuh luka senjata tajam di Jalan Pondok Hijau Golf, Tangerang, Banten. Berbekal rekaman kamera CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi telah menangkap 4 pelaku pembunuhan. Inilah video yang terekam kamera pengawas CCTV saat terjadinya keributan antara seorang prajurit TNI dengan kelompok pemuda di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Pasca kejadian, korban bernama Prada Arif Budi Sampurna ini ditemukan tewas mengenaskan dengan luka penuh tusuk di pinggir Jalan Pondok Hijau Golf. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban serta melakukan olah TKP. Dan tak butuh waktu lama, 3 pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya, sedangkan 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi saat ini masih menyelidiki motif dari para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka. Sementara itu, seluruh pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kematian misterius anggota Polres Jambi berpangkat Brigpol memunculkan dugaan pembunuhan melibatkan senior korban. Sejumlah anggota Polres Tanjung Jabung Timur diperiksa diduga terlibat dalam kasus kematian korban. Kematian seorang anggota Polres Tanjung Jabung Timur, Brigpol EW, Sabtu 19 Juli 2026 di kamar kosnya di lorong Kamboja, Tanjung Jabung Timur mencuri perhatian. Anggota Polri tersebut diduga korban tindak pembunuhan yang melibatkan senior korban. Pada malam kejadian, seorang tetangga korban mendengar 2 kali teriakan keras dari arah kamar kos korban. Namun, informasi tersebut masih dalam penyelidikan yang kini menjadi atensi pimpinan Polda Jambi. Untuk perkara ditarik ke Polda Jambi, ya. Jadi perkara saat ini nanti akan langsung ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi. Kita tunggu hasil proses penyelidikan dan apabila nanti ada keterkaitan ataupun keterlibatan anggota Polri, dan kita secara bertindak tegas ya terhadap. Sejumlah anggota yang diduga terkait dalam peristiwa ini kini diperiksa oleh tim gabungan Polda Jambi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tak terima ditegur 2 kakak beradik emosi dan menganiaya pemuda di Tangerang Selatan, Banten. Warga mendengar teriakan korban langsung menangkap kedua pelaku bersama petugas keamanan. Hendra yang bisa pasrah usai ditangkap polisi usai diduga menusuk seorang pemuda bernama Febrianto di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tak lama berselang, polisi kemudian menangkap sang adik Hendro tak jauh dari TKP setelah sempat berusaha melarikan diri. Diduga kedua kakak beradik ini tidak terima ditegur korban saat melintas menuju kamar kontrakannya. Usai kejadian, warga membawa korban ke klinik terdekat. Korban disebut mengalami 2 luka tusuk pada bagian tangan. Salah seorang saksi mata, Wahyu, mengatakan korban sempat meminta pertolongan dalam kondisi terluka dan berlumuran darah. Ya, untuk permasalahannya itu karena masalah kesopan santun atau adab gitu. Dia nggak permisi atau gimana gitu ya di situ. Kasus penusukan ini kini ditangani Polsek Serpong dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Komplotan curanmor menodongkan senjata api dalam aksinya mencuri sepeda motor di depan coffee shop di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi pelaku pun gagal lantaran terpergok karyawan kafe.
Dari kamera CCTV, 4 pelaku curanmor berboncengan 2 sepeda motor berhenti di parkiran di Jalan Akordion, Kelapa Gading. 2 pelaku turun dari sepeda motor dan 1 pelaku mengincar sepeda motor pengunjung kafe. Meski pelaku sempat menjebol rumah kunci, aksi pelaku gagal setelah terpergok karyawan kafe. Sebelum kabur, pelaku mengancam karyawan kafe dengan menodongkan senjata api. Sementara itu pemirsa, seorang pria jadi korban penjamretan ponsel di depan halte MRT Setiabudi Astra, Jakarta Pusat. Kedua pelaku beraksi berboncengan sepeda motor. Waspadalah saat bermain ponsel di jalan. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan di depan halte MRT Setiabudi Astra di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya menjadi target 2 pelaku yang berkendara motor. Saat korban tengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban hingga pelaku kabur. Diduga para pelaku beraksi secara berkomplot. Kami sudah melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait aksi penjamretan yang viral di media sosial. Yang sedari lokasi kita mendapatkan info terjadi di Wisma Astra di daerah Tanah Abang. Kami juga memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Polisi yang telah mendapat laporan dari korban melakukan olah TKP dan periksa CCTV guna mencari petunjuk. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada di jalanan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 wanita berhasil menggagalkan aksi pencurian ponsel senilai 33 juta rupiah di Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya terlibat duel dengan pelaku. Dua wanita penjaga toko ponsel di kawasan Manding, Temanggung, Jawa Tengah berhasil menggagalkan aksi pencurian seorang pria. Keduanya terlibat duel menarik pelaku dari motornya saat hendak kabur membawa 2 ponsel senilai 33 juta rupiah. Sambil berduel, kedua wanita ini berteriak dan mengundang perhatian warga. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri untuk membayar hutang pinjaman online. Dia langsung ambil unitnya 2, dia pertamanya jalannya pelan, udah sampai depan pintu dia langsung lari. Teman saya refleks lihat, nah teman saya lihat dia langsung teriak, saya di dalam kan juga dengar, saya langsung teriak juga, langsung kita kejar. Estimasi kerugiannya itu 33 juta rupiah. Berdasarkan keterangan dari tersangka, hasil pencurian ini akan digunakan untuk membayar pinjol atau pinjaman online. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah.